Bayangkan pagi yang tenang di Jakarta. Di balik hiruk-pikuk kendaraan dan gedung jedang tinggi yang memantulkan cahaya matahari, ada satu kenyataan besar yang sedang menghantui negeri ini. Pemerintah Indonesia tengah dihadapkan pada kewajiban besar untuk membayar utang jatuh tempo senilai lebih dari 8,3 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar, tapi juga menjadi salah satu beban utang terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat. Apakah pemerintah mampu melunasinya? Indonesia, negeri yang diberkahi dengan kekayaan alam melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, hamparan tanah subur menghasilkan beragam hasil bumi. Lautnya luas, menyimpan kekayaan ikan, mineral, dan energi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Di perut bumi tersimpan emas, minyak, gas, nikel, dan batu bara sumber daya yang menjadi rebutan banyak negara. Secara teori, kekayaan ini seharusnya cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia. Jika angka ini dibagi rata, maka setiap warga Indonesia secara tidak langsung menanggung beban sekitar 32 juta rupiah. Sejak 2014, total utang negeri ini meningkat drastis hingga mencapai tambahan 7.000 triliun rupiah. Kini beban itu berada di pundak Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya sederhana tapi besar. Bagaimana seorang pemimpin bisa menaklukkan gunung utang setinggi itu hanya dalam 5 tahun masa kepemimpinannya? Sebagian pihak pesimis, namun sebagian lain melihat peluang baru. Karena di tengah tekanan keuangan global, muncul secercah cahaya dari arah timur. Indonesia resmi bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS, kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini Indonesia menjadi bagian dari jaringan yang juga mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Dunia mulai menoleh, sebab langkah ini bisa mengubah arah sejarah ekonomi Indonesia. Di antara anggota BRICS, ada satu negara yang pernah mengalami nasib serupa dengan Indonesia, Rusia. 2 dekade lalu, Rusia berada di titik terendah. Krisis ekonomi global menghantam negeri itu tanpa ampun. Nilai tukar rubel jatuh, utang luar negeri menumpuk, dan rakyat hidup dalam kesulitan. Banyak analis memprediksi Rusia tidak akan mampu bertahan. Namun sejarah membuktikan sebaliknya. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia melakukan reformasi besar-besaran di sektor energi. Dalam waktu 5 tahun, negeri itu berhasil melunasi utang luar negerinya sepenuhnya. Yang menakjubkan, Rusia tidak melakukannya dengan utang baru, melainkan dengan mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya terutama minyak dan gas. 2 perusahaan menjadi tulang punggung kebangkitan Rusia, Rosneft dan Gazprom. Rosneft, yang berdiri pada 1993 di Moskow, menjadi simbol kemandirian ekonomi Rusia. Dari eksplorasi, produksi, hingga penjualan minyak dan gas, semua dilakukan secara terintegrasi. Melalui Rosneft, pemerintah Rusia berhasil membayar utang, memperkuat cadangan devisa, dan mengembalikan reputasi negaranya di mata dunia. Kini, langkah serupa mulai ditiru Indonesia. Sejak bergabung dengan BRICS, hubungan antara Jakarta dan Moskow semakin erat. Rusia melihat potensi energi Indonesia yang sangat besar dari minyak, gas, batu bara, hingga nikel dan uranium. Mereka ingin membantu Indonesia mengelola sumber daya itu, agar tidak lagi menjadi sekadar eksportir bahan mentah. Salah satu simbol kerjasama strategis ini adalah pembangunan Crossroads Refinery Tuban, proyek kilang minyak raksasa di Jawa Timur dengan nilai investasi mencapai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 triliun rupiah. Proyek ini dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina International bersama Rosneft Singapore. Kilang ini dirancang untuk memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi seperti bensin, diesel, dan after dengan kapasitas hingga 229.000 barel per hari. Ketika rampung, Crossroads Refinery akan menjadi salah satu kilang terbesar di Asia Tenggara dengan standar emisi Euro 5 yang ramah lingkungan. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia yang selama puluhan tahun bergantung pada impor BBM bisa berbalik arah menjadi negara mandiri energi. Dampaknya sangat besar. Negara tidak lagi mengeluarkan ratusan triliun untuk impor bahan bakar, melainkan mencatat surplus dari hasil produksi dalam negeri. Uang yang selama ini mengalir ke luar negeri akan berputar di dalam negeri, memperkuat cadangan devisa, dan menopang anggaran negara. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi untuk menekan ketergantungan pada utang luar negeri. Namun tentu jalan menuju kemandirian tidak selalu mulus. Proyek Tuban sempat terhambat oleh sanksi ekonomi global
terhadap sejumlah perusahaan Rusia akibat konflik di Eropa Timur. Rosneft terkena dampaknya, membuat proses investasi berjalan lambat. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan proyek ini karena melihatnya sebagai langkah realistis menuju kedaulatan energi. Struktur pendanaannya menggunakan skema patungan. Pertamina memegang 55% saham, sementara Rosneft 45%. Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap akhir persiapan investasi dan ditargetkan selesai pada kuartal keempat tahun 2025. Tapi tentu saja, kilang Tuban hanyalah satu bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekonomi nasional. Di luar sektor energi, Indonesia masih harus memperbaiki cara mengelola utang dan pendapatan negara. Menurut peraturan pemerintah, pinjaman luar negeri seharusnya digunakan untuk pembiayaan produktif, bukan sekadar menutup defisit. Namun selama beberapa dekade, pinjaman terus meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan produktivitas yang sepadan. Akibatnya, beban bunga utang semakin berat dan APBN semakin tertekan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mulai memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri seperti penerbitan surat utang negara dan pinjaman domestik yang lebih murah. Ada juga mekanisme debt swap atau tukar utang, di mana pinjaman luar negeri diganti dengan program pembangunan seperti rehabilitasi hutan, pendidikan, atau proyek sosial. Mekanisme ini terbukti lebih aman dan berkelanjutan. Namun upaya tersebut tidak akan cukup tanpa reformasi struktural di bidang pajak dan tata kelola keuangan. Pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara, tetapi realisasinya sering jauh di bawah target. Kebocoran anggaran, manipulasi laporan, dan lemahnya sistem pengawasan membuat potensi pajak belum sepenuhnya tergarap. Jika hal ini tidak diperbaiki, negara akan terus terjebak dalam lingkaran utang lama yang ditutup dengan utang baru. Disinilah keanggotaan Indonesia dalam BRICS menjadi peluang besar. BRICS bukan hanya forum ekonomi, tetapi juga platform politik global yang berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Sejak berdiri pada 2009, BRICS tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi lembaga keuangan barat seperti IMF dan Bank Dunia. Bergabungnya Indonesia, kekuatan blok ini semakin besar, terutama karena posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara dan perannya dalam perdagangan global. Salah satu lembaga penting dalam BRICS adalah New Development Bank (NDB) yang didirikan untuk membiayai proyek infrastruktur negara berkembang tanpa harus bergantung pada pinjaman barat. Bank ini menawarkan bunga rendah tanpa syarat politik, dengan tujuan mendorong kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Melalui NDB, Indonesia berpeluang mendapatkan pembiayaan untuk proyek energi, manufaktur, hingga digitalisasi ekonomi nasional. Namun peluang besar juga datang bersama risiko. Bergabung dengan BRICS berarti siap menghadapi dinamika geopolitik baru. Negara-negara barat mungkin akan meninjau ulang hubungan dagang, menyesuaikan kebijakan ekspor-impor, atau bahkan menahan investasi. Meski begitu, sejarah menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi jarang lahir dari kenyamanan. Justru di bawah tekanan, negara sering menemukan kekuatan sejatinya. Namun kemandirian sejati tidak bisa dibangun hanya lewat kebijakan ekonomi. Masalah terbesar Indonesia bukan pada kurangnya sumber daya, tapi pada lemahnya integritas sistem. Selama korupsi masih terjadi di sektor publik, selama ada penyalahgunaan kekuasaan di bidang energi dan keuangan, selama kebijakan ekonomi masih bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, maka rencana besar sebesar apapun akan terhambat. Oleh karena itu, reformasi moral dan hukum harus berjalan seiring dengan reformasi ekonomi. Penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran, serta keberanian memberantas korupsi tanpa pandang bulu akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia menuju kemandirian finansial. Kini dunia menunggu langkah Indonesia setelah menjadi bagian dari BRICS. Apakah Indonesia akan berani membangun sistem ekonomi baru yang mandiri dan berkeadilan, ataukah hanya menjadi penonton di antara para raksasa dunia? Sejarah akan menjawabnya. Tapi satu hal pasti, arah baru sudah dimulai. Langkah pertama telah diambil, dan mungkin dari tanah Nusantara inilah babak baru dunia tanpa dominasi satu mata uang akan benar-benar lahir.